Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainas Fiatasabila dari kelas 13 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai salah satu wali songo yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Kudus. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Sunan Kudus adalah salah satu ulama wali songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Selanjutnya, ke biografi Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Syarif. Lalu julukannya adalah Sunan Kudus. Tempat lahir Sunan Kudus itu di Al-Quds atau Yerusalem. Menurut versi lain di Kudus, yaitu Jawa Tengah, dan tahun lahirnya sekitar abad ke-15 Masehi. Lalu wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Ngudung atau Said Jamil, dan ibunya adalah Syarifah putri Sunan Ampel. Selanjutnya ke riwayat pendidikan. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang sangat berilmu. Ia memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, Sunan Ngudung, yang juga seorang ulama besar. Lalu Sunan Ampel, kakeknya dari pihak ibu, dan belajar ke Timur Tengah, kemungkinan ke Makkah dan ke Mesir, memperdalam ilmu tafsir, fikih, dan tasawuf. Ia dikenal sangat menguasai bahasa Arab, ilmu logika, dan filsafat Islam. Selanjutnya ke media dakwah. Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural dan toleransi dalam dakwahnya, sehingga Islam dapat diterima masyarakat yang saat itu masih banyak menganut Hindu-Buddha. Metodenya adalah, yang pertama, ada asimilasi budaya lokal dan agama, yaitu membangun masjid Menara Kudus dengan arsitektur mirip candi Hindu. Menggunakan istilah-istilah lokal agar mudah diterima, seperti menyebut sholat sebagai sembahyang. Yang kedua, ada simbol toleransi agama, yaitu melarang menyembelih sapi secara demonstratif untuk menghormati umat Hindu, menyebarkan ajaran Islam lewat wayang dan kesenian Jawa. Yang ketiga, ada pendidikan dan penjajaran, mendirikan pesantren dan majelis ilmu di Kudus, menulis kitab-kitab keislaman yang digunakan di kalangan pesantren. Yang keempat, ada strategi politik dan militer, yaitu menjadi panglima perang di Kesultanan Demak dan berperan penting dalam penaklukan Majapahit. Yang terakhir, ada pengaruh Sunan Kudus dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pusat dakwah Islam di Kudus berkembang pesat menjadi kota santri. Yang kedua, Masjid Menara Kudus menjadi simbol integrasi budaya lokal dan Islam, serta destinasi religi hingga kini. Yang ketiga, pendekatan toleransi dan budaya mempercepat penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Yang keempat, pemikiran dan ajarannya masih diajarkan di pesantren, terutama yang menggunakan kurikulum klasik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.